Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nasya yang hari ini akan mengupas tuntas dispensasi nikah di mata remaja milenial. Nasya hadir bersama Kartini FM Jepara, kerja bareng DP3AP2KB dan kerja sama Rojoku TV untuk Anda. Dispensasi nikah di Kabupaten Jepara sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini kita hadir bersama anak-anak muda yang sangat luar biasa di dalam bidangnya masing-masing untuk mencari solusi apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Jepara. Pemirsa, sepasang kekasih ditangkap Polres Jepara, Jawa Tengah setelah melakukan aborsi dan membuang jasad bayi di bawah jembatan. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap pelaku penyedia obat aborsi. Kita beralih ke Jepara, pemirsa. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK di Jepara mendatangi kantor Pengadilan Agama. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi terkait dengan data yang menyebutkan 200-an siswa SMA mengajukan dispensasi menikah karena hamil. Kita beralih ke Pengadilan Agama Batang, Jawa Tengah yang kebanjiran pasangan suami istri yang hendak mendaftarkan perceraian. Rata-rata pemohon beralasan selama COVID-19 kondisi perekonomian sulit, membuat hidup rumah tangga sulit dipertahankan. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan Pengadilan Agama di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di mana permintaan dispensasi pernikahan dini yang meningkat cukup tinggi. 52% pemohon beralasan karena hamil duluan. Ego untuk berdiri sendiri ya wanita dan memutuskan untuk menjadi janda. Kalau saya sih aduh amit-amit, kalau justru saya malah nggak mau jadi janda karena seneng gitu loh Pak, seneng gitu loh Om, ada temennya, terus kemudian ada yang suka jadi nyayang-nyayang, ada teman hidup. Menurut saya sih itu. Jadi kalau untuk tentang ego, kenapa itu pasti mereka punya background history yang nggak asik mungkin sama pasangannya. Ingat, janda itu nular. Jadi kalau misalkan dengar cerita tentang enaknya jadi janda atau kalian jadi gampang memutuskan untuk jadi janda, ingat kalau punya pasangan lebih enak dan ingat anak-anak kalian. Dan apapun yang terjadi, wanita itu adalah korban. Tapi mah, kalau laki-laki mah bebas. Habis begituan ditinggal pergi, dah gak ada tanggungan. Tapi kalau wanita, habis begituan, terus hamil, itu adalah beban moral dan juga itu adalah momok bagi keluarganya. Kami tuh bukan duta-dutaan dan di sini kita menjadi peran penting untuk teman-teman semuanya agar tidak melakukan seperti itu. Kita tidak hanya mejeng kayak gitu dan kita tetap melakukan tanggung jawab. Aborsi, pembuangan anak, kehamilan tidak disengaja, itu jangan sampai dilakukan. Seperti seks bebas, tolonglah kalian jangan sampai mencoba-coba hal tersebut. Kasus perceraian yang ada di Kabupaten Jepara itu semakin meningkat secara tajam, semakin luar biasa. 6-10 orang bercerai setiap harinya. Maka di situ yang terdampak adalah anak, gitu. Di mana anak-anak itu mempunyai mimpi, mempunyai masa depan. Sedangkan ketika orang tuanya broken home, maka anak-anak ini akan bingung, mentalnya akan terganggu. Dan ini masalah yang betul-betul serius. Jadi kalau kami bergerak sendiri, mungkin kami tidak bisa, karena kami bisa apa sih di sini kalau tidak ada orang dewasa yang membantu kami. Jadi kami benar-benar minta tolong untuk dibantu dalam permasalahan ini karena ini masalah serius untuk Kabupaten Jepara. Tanggung jawab anak, tanggung jawab remaja itu kan sebenarnya ada di pundak keluarga itu sendiri. Bagaimana remaja itu punya lingkungan yang baik, kemudian tingkah laku yang baik itu pasti dimulai dari rumah. Menikah pasti itu adalah keinginan banyak orang. Baik menikah muda maupun tidak, semua pernikahan memang harus dipersiapkan secara matang. Karena menikah itu bukan hanya karena cinta, lalu kamu bisa menikah dengan orang yang kamu percaya akan mencintai kamu seumur hidup. Kita berharapnya seperti itu. Tapi kan kita juga tahu, menikah butuh proses. Menikah juga butuh persiapan matang supaya kamu dan dia bisa awet sampai kakek nenek.
Kalau tugas penyuluh KB sendiri kita mengedukasi dan melayani masyarakat nggak seputar alat kontrasepsi aja, tapi kita juga memberikan pelayanan konseling untuk pasangan usia muda dan juga kita membina ada 3 program nih, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Misalkan mereka sembunyi-sembunyi, mereka udah tahu bahayanya dari hubungan di luar nikah itu seperti apa gitu. Jadi kita tekankan seks edukasi nih, stop untuk bilang hal yang tabu untuk hal-hal normal. Biasanya sih kalau saya ke sekolah-sekolah atau saya curhat sama anak-anak remaja, saya justru ceritain hal-hal yang jeleknya dulu gitu. Kayak misalkan saya sering dapat cerita dari pasangan usia muda yang kalau aku nggak bisa masak, aku biasanya suamiku pergi kemana gitu. Biasanya saya ceritain itunya, jadi ceritain cerita-cerita yang jelek agar romantisasi nikah muda tadi kalah nih sama cerita-cerita yang sebenarnya di kehidupan nyata tuh nggak kayak gitu loh. Sangat menyayangkan banget karena aku termasuk orang yang sangat mengecam nikah muda gitu. Walaupun memang ada yang sudah siap dan ada yang pengen nikah muda ya, tapi kalau saya pribadi saya big no untuk nikah muda. Duta Genre itu kan sebagai role model remaja, di mana kita harus memberi efek kepada remaja untuk berperilaku positif, yaitu Duta Genre itu kan ada kayak gini. Ini artinya Yero itu katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks pranikah, dan katakan tidak pada nafsa. Jadi kita sebagai remaja di Kabupaten Jepara harus menjauhi triad KRL tersebut begitu. Kalau hamil terus perceraian tinggi itu kalau menurut saya akibat dari nikah dini sih, karena di sini kalau dia sudah nikah dini tentu kurang dari 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria di situ. Dia akan timbul aspek-aspek yang memang dia belum siap untuk menikah, melangsungkan pernikahan. Forum anak itu adalah sebuah wadah di mana di dalamnya anak-anak di bawah umur 18 tahun. Di situ perwakilan dari berbagai kelompok anak, ada anak disabilitas atau berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum. Jadi bukan hanya untuk anak-anak sekolah, di mana di situ kami berkegiatan, kami melakukan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak gitu. Kemudian kami juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Orang tua itu harus sebagai teman kayak gitu ya. Orang tua saya kayak gitu. Dari saya kecil udah diajarin kalau misalnya dari mana-mana itu harus bercerita gitu, diajak cerita gimana tadi kamu di sekolah kayak gitu-gitu. Maka ketika sudah terbiasa anak itu seperti saya sendiri kayak gitu, jadi dari manapun kayak gimana pun pasti cerita ke orang tua, dan itu membutuhkan kebiasaan. Jadi mungkin kalau anak-anaknya sekarang udah terlanjur gitu ya, mungkin harus ada pendekatan yang lebih friendly lah kepada anak-anak. Kita sebagai laki-laki itu tidak mencoba-coba seks bebas, apalagi kita seperti berbicara tentang hal seperti itu sebagai hal wajar, dikarenakan hal seperti itu bukan untuk coba-coba. Kami dari DP3 AP2KB punya Duta Genre, kemudian kita juga punya PLKB atau petugas lapangan yang membantu kami di lapangan, kemudian kita juga punya Forum Anak Jepara. Jadi mereka ingin menyampaikan atau membincangkan masalah dispensasi nikah di mata mereka, di mata para remaja. Jadi nanti kita pinginnya itu outputnya nanti dari kegiatan pada hari ini atau talk show hari ini adalah ada semacam komitmen atau semacam kegiatan bersama bagaimana cara kita agar bisa mengurangi angka nikah dini yang ada di Jepara. Supaya mereka kuat gitu dengan prinsipnya dan juga mungkin diimbangi dengan iman kali ya Pak. Tapi kalau menurut saya kayak misalkan ditakut-takutin jangan ntar dosa, itu menurut saya sekarang agak kurang berpengaruh sih. Jadi menurut saya itu tadi kita kasih pendekatan secara sesuai dengan orangnya seperti apa. Jadi baru mungkin pesannya akan lebih ngena. Sebenarnya nggak salah sih, sah-sah aja kalau memilih jalan untuk menjadi janda daripada mempertahankan pernikahan yang buruk. Jadi kalau mau jadi janda nggak apa-apa, cuman jangan menggampangkan suatu pernikahan gitu. Kalau misalkan di tengah jalan ada, saya belum menikah sih, cuman saya sering dapat cerita-cerita dari teman-teman saya yang orang tuanya bercerai gitu. Kasihanlah anak-anaknya gitu, mereka juga butuh sosok orang tua yang ingin dianterin, misalkan nanti ketika menikah ada di kanan kirinya itu bapak ibunya. Oke Om, kalau menurut saya itu
itu adalah pilihan kita ya. Kita nggak bisa mengatur orang mau masukin cerita apa. Tapi kita bisa milih untuk kita menanggapi hal tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang jadi janda itu enak loh, nggak usah didengerin. Karena bagaimanapun lebih enak punya pasangan, menurut saya Om. Nah, kalau bisa nih cerita tentang aib keluarga disimpan sendiri aja, jangan diceritain ke teman-teman yang lain. Karena itu akan jadi bahaya buat mereka. Mereka jadi mikir yang negatif-negatif tuh jadi memutuskan untuk bercerai. Padahal mungkin masalah dari tiap-tiap keluarga kan beda-beda. Jadi jangan ceritain aib ya ke orang lain. Dan kadang-kadang itu dibuat sebagai bahan topik bercanda, sebagai topik untuk pembicaraan. Kami di Forum Anak Jepara ini membutuhkan dukungan dari mungkin pemerintah atau pihak lainnya, masyarakat, orang tua juga. Karena kami nggak bisa membantu teman-teman ini sendiri. Meskipun kami punya ide-ide, tapi kalau tidak ada orang dewasa yang membantu kami, maka tidak ada hasilnya begitu. Jadi kami mohon kepada siapapun pendengar yang melihat video ini, kami meminta bantuan untuk membantu kami, mendukung kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami, kegiatan-kegiatan kami dalam pemenuhan hak anak yang ada di Kabupaten Jepara. Dari tahun 2017, 2018, dan 2019 itu pernikahan usia dini di desa saya itu selalu naik secara drastis. Nah, di mana di sini pada tahun 2020 ini saya menekan angka pernikahan usia dini khususnya di desa saya dan juga masyarakat Kabupaten Jepara. Jangan sampai kita sebagai remaja itu adalah penerus generasi bangsa, agar generasi bangsa Indonesia kita itu nanti bisa menghadapi bonus demografi di tahun 2045 nantinya gitu. Program itu kita dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada yang namanya program sosialisasi, namanya Triad KRR, yang itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita mengajak remaja untuk tidak melakukan nikah dini, tidak melakukan seks pranikah, dan tidak menggunakan nafsa. Kita sudah secara kontinu setiap tahun kita melakukan ini, yang dilakukan oleh salah satunya oleh duta genre kami. Kemudian juga teman-teman dari PIK remaja yang ada di desa dan ada di sekolahan. Kita punya yang namanya PIK remaja, Mas, itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu adalah sekumpulan organisasi anak muda yang ada di sekolah dan ada di desa. Itu setiap tahun secara kontinu kita melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja yang ada di desa. Kita juga punya yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Itu adalah sasaran kita adalah ibu-ibu yang punya remaja atau keluarga yang punya remaja, dan itu sosialisasi Triad KRR tadi juga kita sampaikan kepada mereka. Jadi kalau mungkin outputnya belum seperti yang kita inginkan, itu mungkin kalau saya bilang on proses ya, karena tidak mudah membalik telapak tangan, tapi kita akan tetap secara kontinu memfasilitasi dengan peraturan-peraturan atau kegiatan-kegiatan yang mungkin berhubungan dengan remaja. Jadi kalau misalkan kemarin sempat viral kemudian disalahkan pemerintahnya bagaimana ini kok bisa kecolongan seperti itu, saya kira itu resiko kami di pemerintah, tapi pemerintah dalam menyikapi hal ini juga sangat baik. Saya lihat kemarin dari para petinggi. Kalau misalnya kamu sekarang sudah mandiri dengan uang kamu sendiri, fine-fine aja. Tapi setelah menikah, uang kamu dan uang dia itu mau diapain? Dan bagaimana nih kamu mempersiapkan keuangan kamu bukan hanya ketika menikah, tapi setelah menikah. Hal-hal sensitif seperti keuangan atau finansial harus mulai dibicarakan dari sejak dini. Kalau bisa bahkan mulai mengelola keuangan berdua. Dari kamu sendiri seperti apa, dan dari dia sendiri juga seperti apa. Komitmen. Kenapa sebuah hubungan harus memiliki komitmen? Karena komitmen itu wajib. Pernikahan yang berhasil itu bukan hanya didasarkan oleh cinta, tapi pernikahan yang didasarkan oleh komitmen. Dua-duanya memberikan komitmen 100% bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Komitmen itu adalah tanggung jawab antara kamu dan juga pasangan. Tidak hanya ada di saat senang, tapi juga tetap bersama di saat susah sekalipun. Tidak berkhianat satu sama lain ya, dan saling menghargai pasangan. Kami sebagai Duta Genre Kabupaten Jepara siap untuk membantu hal-hal seperti itu, dan tolonglah kita juga harus bantuan dari teman-teman semuanya. Bertekad untuk memajukan remaja di Kabupaten Jepara, karena saya melihat kayak potensi-potensi yang dimiliki remaja di Kabupaten Jepara itu cukup bagus. Tugas dari kita untuk
selalu mensosialisasikan jangan nikah muda. Please, ini adalah masalah yang serius bagi Kabupaten Jepara, maka dukung kami sebagai anak. Mungkin kita adalah garda terdepan, jadi orang dewasa harus membantu kami untuk menyelesaikan semuanya ini. Itulah anak-anak muda Jepara. Bagaimana cara mereka menyikapi pernikahan dini dan dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Jepara. Untuk itu, mari bergotong royong untuk membangun Jepara jauh lebih baik dan juga menjadikan Jepara kebanggaan negeri tercinta Indonesia. Saya Nasya dari Radio Kartini FM Jepara bersama Rojoku TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalir sumber air di bumi Kartini, Rojoku air mineral yang menyegarkan. Kemakmuran bersama menyegarkan semua. Rojoku air mineral yang membanggakan. Rojoku minuman kesehatan segar.